Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh sepupu saya. Siapa namanya? Nama saya Rania. Ya nanti IG-nya ada di sini, terpampang. Jadi hari ini aku bakalan jawab pertanyaan dari kalian yang udah kalian siapin buat aku waktu itu. Pas banget ada yang bisa bantuin aku, mungkin bisa bantu jawab. Karena emang pertanyaan kalian sungguh aneh, jadi gimana ya? Jadi ada dua pilihan jawaban yang mungkin bisa memuaskan hati kalian. Jadi Q&A ini nggak cuma sekedar jawab. Jadi kita bakalan jawab sambil makan sambil. Itu kamu pakai apa itu? Sini ada topping sedikit nasi, orang Indonesia banget lah ya. Nasi sedikit sama ya ini aja. Sama ini. Kita satu suapan dulu. Ya. Aku ragu-ragu sebenarnya mau makan ini. Karena aku belum persiapan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama. Oke, pertanyaan pertama. Seberapa yakinkah Anda dengan hasil tes positif corona? Apakah Anda yakin tidak ada penyelewengan data akibat meninggal karena corona? Lantas bagaimana jika Anda yang meninggal tidak karena corona, tapi prosesi pemakamannya seperti orang yang meninggal karena corona? Apakah itu masuk data orang meninggal corona menurut Anda? Guys, ini baru pertama. Kayaknya enggak sih, maksudnya pemerintah kan udah disuruh sama presiden sendiri kan untuk selalu jujur sama hasil data-data positifnya orang-orang yang terkena corona itu berapa, PDP-nya berapa, ODP-nya berapa, yang sembuh berapa. Jadi kayak untuk berbohong pun kayaknya sih Nggak mungkin sih kalau pemerintah berbohong gitu, dengan hal seperti itu, karena ini benar-benar apa ya, pandemi ini sudah mendunia gitu. Jadi nggak mungkin kalau pemerintah itu membuat hal-hal kayak gini itu apa diselewengkan gitu, nggak mungkin menurut aku karena sih. kan juga ini kan yang kena kan semua orang gitu loh, jadi nggak mungkin kalau misalnya nggak buat nakut-nakutin kita sih enggak ya, soalnya kan udah banyak pembuktian dari Wuhannya sendiri yang sekarang udah terbebas. Mereka udah membuktikan bahwa ya segini loh yang mati itu bakalan segini, yang meninggal itu bakalan segini, jadi nggak mungkin ditutup-tutupin lagi gitu loh. Apakah itu masuk data orang meninggal corona menurut Anda? Ya enggak lah gitu loh, kan pasti kan di data medis kan juga ada catatannya sendiri kan, mereka tuh kena sakit apa, meninggalnya karena apa, tuh udah ada catatannya. Sumpah ini apa ya, pertanyaan sensitif sebenarnya. Aku Iya sih. terlalu takut untuk menjawab kalau Karena ini. emang jujur aja ya, kita berdua ini bukan orang-orang yang terlalu sering baca atau nonton berita-berita corona, karena kita udah disibukkan oleh kuliah dan dia juga harus ngurus milih kampus dan lain-lain. Jadi untuk memikirkan apa yang terjadi di luar sana tuh udah kayak bukan pemikiran kita gitu. Pokoknya intinya jaga kesehatan aja gitu. Iya. Pedas. Pertanyaan nomor 2 Dari Mas Tian. What do you think? Kampusmu kampus berkembang dengan jumlah mahasiswa yang gak terlalu banyak, terus kena efek pandemi yang otomatis harus kuliah online. It's okay kalau mahasiswa-mahasiswinya dalam kondisi atau taraf hidup yang berada dan cukup mampu. Nah, gimana buat teman-teman yang gak terlalu mampu untuk memenuhi tuntutan kuliah online? What do you think? Mungkin lebih cocok jawab dia ya, karena dia yang udah kuliah. Saya masih belum. Iya, saya sudah. Masih akan. Jadi kalau misalnya kayak gitu sih itu harus diomongkan sama dosen walinya masing-masing sih ya. Soalnya kan kayak kemarin kita nggak bisa pulang, jadi harus di kota, terus harus bayar segala macam. Jadi agak susah. Gimana kan kuliah online kan juga kewajiban dari kampus, dan kalau misalnya kita nggak ikut ya kita nggak bakal dapet nilai kan gitu, sama orang tua juga. Jadi enaknya kayak gimana gitu loh. Kira-kira dari kampus sendiri bisa memberikan apa ya istilahnya ya, kayak kebutuhan untuk mahasiswanya gitu loh, supaya kuliah online-nya tuh bisa lancar gitu loh, gimana gitu enaknya bantu gitu loh. Karena
ya jujur aja kita sama pandemi kayak gini susah banget gitu loh untuk kemana-mana. Kita mau cari wifi juga nggak bisa kan gitu loh, jadi harus kuota. Dan ya alhamdulillah dari kampusku sendiri udah ngasih kuota yang ya lumayan lah cukup gitu loh untuk kuliah. Dan selanjutnya, ya Allah, Wait, kapan nikah? Nah ini harus jawab nih. Nggak boleh, harus jawab. Anda gimana? Anda belum ya? Ini wait, bukan nama apa wait. Oh ya. Mohon maaf ya, saya masih 21 tahun, nama saya Mas Rebia Stuti dan saya masih kuliah. Kalau udah ketemu jodohnya Ya kan. pas tiba-tiba pas waktu corona udah selesai masuk kuliah, pas tiba-tiba ketemu targetnya, rencananya ada targetnya. Ya, aku ke target untuk nikah itu sudah ada, mungkin sekitar umur 23-24. Ya pokoknya kan intinya saya kerja dulu, soalnya orang tua menyuruh saya untuk kerja dulu, nggak boleh nikah. Nah, jadi kenapa sih kalian tuh harus nanya soal ini? Aku sembarang. Lanjut. Pilih 1D apa BTS? Pilih kamu atau aku? Pilih dia atau aku? No. Pilih dia. Aku pilih Tuhan. Yes. Ini merah banget loh, serius. Lebay. Iya, saya tahu, saya nggak bisa pedas. Habisnya saya tadi belinya bukan yang warna kuning. 1D sih. Karena dari dulu sebelum ada BTS tuh 1D kan sudah ada lebih dulu. Jadi apa ya, kayak kalau membedakan antara 1D atau BTS, jujur aja aku nggak terlalu suka K-pop. Beda gitu loh, kalau BTS itu kan lebih kayak dancer kan, kalau 1D itu lebih kayak mengungkapkan apa yang cewek-cewek rasakan gitu loh. Maksudnya? Jadi kayak setiap lirik yang mereka buat itu selalu mengandung kalimat yang apa yang ingin kita ucapkan ke cowok gitu. Jadi dapet banget gitu. Boleh atau Indo? Astagfirullah. Ini susah jawabannya. Ya dua-duanya nggak masalah sih. Cuman kalau memang harus memilih ya saya milih Indo, karena memang saya kan dari Indo. Lebih suka yang lokal guys. Nah, suka lokal. Lokal lebih asik. Ya dulu saya pernah berpacaran dengan bule. Ya nggak sampai sebulan sih, seminggu doang. Dari Kanada, dapat kenalan dari aplikasi. Karena awalnya aku kira dia bukan bule, aku kira dia mungkin orang yang keturunan Arab atau kayak gimana. Ternyata setelah chattingan dia pakai bahasa Inggris, dan ketemuan pun juga ngomongnya pakai bahasa Inggris. Cuman aku sukanya dari orang bule yang Kanada itu adalah dari matanya coy. Kenapa matanya? Oh. Kan kalau misalnya memperbaiki keturunan kan bagus. Kalau untuk kayak menikah atau kayak gimana sih yang nggak bisa muluk-muluk juga ya, jadi aku milih Indo aja gitu. Cuman kadang ada orang Indo yang akan nyebelin, tapi semoga yang kutemukan tidak seperti itu. Anda sendiri gimana, Indah, mau boleh? Kalau saya ya memilih Indo sih, yang lokal. Nggak tahu ya, nggak ini sih, nggak pernah kepikiran kayak punya tambatan hati bule gitu, nggak pernah. Soalnya Kan bisa belajar gitu. iya, cuma kalau untuk kalau untuk ini kan mungkin pertanyaannya lebih ke kamu maunya sama siapa, kayak kalau aku sih lebih milih Indo sih, dance atau YouTube. Menurut aku tidak bisa. Saya tidak bisa kalau harus memilih YouTube, karena YouTube itu hanya untuk menemani saya di saat saya suntuk, gitu aja. Kalau dance kan itu adalah sebuah identitas saya gitu. Jadi saya bisa dikenal banyak orang itu juga melalui dancer. Dan ya tapi bukan dancernya gimana-gimana, maksudnya dancer hip hop, dancer yang tampil di kampus, di sekolah kayak gitu-gitu. Aku sendiri juga awalnya bikin YouTube itu karena bosan aja. Seling-selingan aja ya, gitu. Sering-selingan aja gitu loh. Juga belajar gimana sih cara ngomong di depan kamera, juga melatih kepercayaan diri gitu loh. Dan apa ya, ini sebenarnya tuh pengennya dari YouTube ini tuh bukan bikin vlog sih sebenarnya, bikin game. Cuman karena ya kebutuhan untuk membuat video game itu kan nggak terlalu gampang, harus kayak apa ya, kayak youtuber lainnya punya komputer banyak, terus komputernya benar-benar pas banget buat nge-game gitu kan, aku nggak ada. Jadi ya
sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Lanjutnya, pendek tapi kurus atau tinggi tapi gemuk? Bisa nggak kalau tinggi tapi kurus? Karena yang selalu kutemukan tuh bukan pendek tapi kurus atau tinggi atau gemuk, tapi yang selalu jadian sama aku tuh orangnya rata-rata tinggi tapi kurus gitu loh. Ya ada tinggi tapi gemuk, tapi cuma 1 kali doang. Yang lain tuh tinggi tapi kurus gitu loh. Kalau yang pendek, aku nggak pernah ya pacaran sama orang pendek ya. Soalnya aku juga pendek gitu loh. Kan kalau kita sama-sama pendek ya nggak enak gitu loh. Kalau hujan kan nggak ada yang ngelindungi gitu. Kalau hujan kan nggak ada yang ngelindungi kita kayak, ay sayang gitu. Aku tutupin kamu pakai jaket. Wit, gimana caranya jadi jomblo? Kasih tutorial dong. Hah? Sebenarnya nggak perlu tutorial ya kalau itu ya, itu pilihan. Anda bisa menjelaskan silakan. Itu bukan apa? Itu suatu pilihan. Kalau mau jomblo ya tinggal ya sendirian aja, nggak usah nyari pacar gitu. Itu bukan suatu hal yang harus kita kasih tahu caranya gitu. Itu sebuah pilihan hidup sebenarnya. Gitu, Cara untuk jomblo enggak? Maksudnya pertanyaan dari kamu tuh adalah, kamu tuh emang karena capek banyak yang ngechat atau emang kamu bingung gitu loh untuk menjalani kehidupan jomblo? Sebenarnya jadi jomblo tuh gampang loh. Kalau misalnya ya kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya ada yang ngechat tuh, kalau misalnya ada yang ngechat tuh bilang aja, soalnya aku nggak pengen pacaran gitu sih. Kalau misalnya dia sering ngechat gak jelas, nggak usah dibalas, nggak usah di-air, cukup delete aja. Jadi kayak menunjukkan bahwa kamu emang nggak berminat untuk sama dia gitu loh. Karena banyak banget orang-orang yang mengira kalau kita chattingan sama dia tuh pertanda bahwa dia tuh suka sama kita. Oke, langsung kita ke Instagram. Badera.swash. Fallbacknya oke. Ya nanti aku fallback ya. Oke. Lanjut ya. ARD_SW_. Aku siapa? Jadi dia ini iya. kita pernah kenalan sekali doang. Dia tuh kayaknya dari Jakarta ya kalau nggak salah, aku lupa. Dia dari Jakarta dan aku nggak tahu gimana caranya dia tahu IG aku. Pokoknya dia udah nge-follow aku, terus dia ngechat segala macamnya, kita udah dekat segala macam, tapi nggak deket banget, biasa sih kayak temen gitu loh. Dari KRSN_WRTHN. Please lah masukin aku ke videomu. Oh ini Nah. makasih nih Krisna Madani. Oke. Please masukin aku di videomu. Ya ini ya fotonya sama pacarnya ini. Jangan diambil guys, dia udah punya. Sebenarnya tujuan Anda pengen masuk video saya mau ngapain? Kalau misalnya Anda mau collab, ayo sama anak-anak bareng-bareng gitu lah. Kita bikin challenge atau kayak gimana gitu loh. Dari SRH Angelica. Gimana caranya bisa tetap produktif di sela-sela kesibukanmu yang padat, Wit? Produktif di sela-sela kesibukan, aku nggak terlalu sibuk banget sih sebenarnya. Sibuk tugas ya. Soalnya aku tidurnya setiap hari jam 2 pagi. Kalau di sela-sela itu ya aku kalau misalnya udah selesai gitu, aku bersih kamar gitu, terus kalau enggak cuci piring gitu sih. Kadang nyapu kamar gitu beres-beres buku atau kayak gimana. Pokoknya kadang aku kalau misalnya bener-bener gabut banget, biasanya aku dekor kamar gitu. Jadi supaya aku nggak terlalu sering tiduran gitu. Soalnya aku kalau udah sampai kamar tuh tugasku cuma makan, nonton, tidur. Aku cari di sela-sela kesibukannya tuh kayak dekor kamar, terus mungkin bikin video kayak gini, atau mungkin ya teleponan sama keluarga dan lain-lain. Dari Alfian Rama 74. Ada 2 buah lampu, yang satu hidup nyala, yang satu hidup terus. Lebih boros mana? Sama aja sih hidup nyala kan sama-sama hidup. Sebenarnya kalau misalnya hidup terus mungkin lebih bagus ya. Kalau misalnya hidup nyala tuh malah lebih boros lagi gitu loh, karena Hidup nyala. Kan ketip-ketip kan. Hidup nyala. Kalau hidup mati baru hidup mati. Ini Oh iya, hidup kamu nyala. salah berarti. Aku enggak kamu telat, aku yang makan duluan. Oh iya, hidup dia nyala. yang peka, mohon maaf. Jadi sama aja Sama sebenarnya. aja Hidup nyala sebenarnya. itu. Hidup sama nyala tuh sama, buat boros gitu. Aku kayaknya gimana sih Jadi itu tadi pertanyaan dari kalian udah aku jawab ya sama dia, dibantu, dan mungkin Anda ada sepatah dua kata silakan. Ya,
Jadi ya untuk yang sekarang jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan. Terus kalau tidak penting banget keluar ya jangan keluar kalau bisa. Ya udah sih gitu aja. Udah gak bisa ngomong apa-apa. Okay, so thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and Subscribe. this video. So thank you so much and see you next time. Bye.